Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masuk ke prinsip ketujuh atau hukum ketujuh dari pertumbuhan pribadi atau menggali potensi diri kita. Hukum ketujuh disebut hukum desain. Hukum desain. Hukum desain berbunyi demikian. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, kembangkanlah strategi. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, kembangkanlah strategi. Jim Rohn, pembicara tingkat internasional, berkata demikian. Jika Anda tidak membuat rencana kehidupan Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan terperangkap dalam rencana orang lain. Dan coba tebak, rencana apakah yang mereka buat untuk Anda? Tidak ada. Saya ulangi lagi, pernyataan Jim Rohn. Jika Anda tidak membuat rencana kehidupan Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan terperangkap dalam rencana orang lain. Dan coba tebak, rencana apakah yang mereka buat untuk Anda? Tidak banyak. Saudara sekalian atau sahabat sekalian, sahabat Mr. Sorchan, di dalam waktu setahun, kira-kira apakah waktu favorit sahabat? Apakah hari raya, seperti hari raya Idul Fitri, atau hari raya Lebaran, atau hari raya Natal? Atau juga ulang tahun kita, atau saat musim semi di mana bunga bermekaran, seperti di negara dengan 4 musim, atau saat liburan anak-anak, atau saat musim sepak bola dimulai, musim pertandingan sepak bola dimulai. Ini tentunya banyakkan untuk para fans ya dari klub bola misalnya. Jadi apa saja bisa menjadi waktu favorit daripada seseorang. Tetapi bagi John C. Maxwell, waktu favorit itu adalah seminggu setelah Natal. Dia mengatakan ini, menoleh sekilas ke belakang, membuat rencana ke depan. Menoleh sekilas ke belakang, membuat rencana ke depan. Pada suatu sore di hari Natal, setelah cucu-cucu dari John C. Maxwell selesai membuka semua hadiah, dan mereka semua sudah mereda, kehebohannya sudah mereda. Lalu John tidak bisa menahan diri karena dia tahu bahwa itulah saatnya untuk salah satu hal yang paling menyenangkan yang ada dalam hidupnya dalam setahun. John menyelinap diam-diam ke ruang belajar dia, sementara semua orang asik menyaksikan acara televisi atau sekedar tiduran. Di atas mejanya, John telah menanti kalender kerja dia selama 1 tahun yang baru saja dia jalani, dan sebuah catatan. Sejak sore itu dan berlanjut hingga sepekan kemudian, saat malam tahun baru, John menghabiskan waktu untuk memeriksa kalendernya. Dia meneliti setiap janji, pertemuan, komitmen, dan aktivitas jam demi jam, mulai dari 359 hari sebelumnya, dan dia mengevaluasi semuanya. Dia memperhatikan dengan seksama aktivitasnya sebagai pembicara dan memikirkan jika dia dapat melakukan hal yang lebih baik lagi.
apa yang seharusnya dia kurangi dan apa yang seharusnya tidak perlu dia lakukan sama sekali. Dia memperhatikan kesempatan-kesempatan bertumbuh yang dia kejar dan menilai mana yang memberikan hasil yang besar dan mana yang tidak. Dia memperhatikan semua rapat dan pertemuan yang dia hadiri dan memutuskan mana yang seharusnya dia lakukan lebih sering dan mana yang seharusnya dia hapus. John juga mempertimbangkan berapa banyak waktu yang telah dia habiskan untuk melakukan ini dan itu yang seharusnya dapat dia delegasikan kepada orang lain. Dia juga meneliti apa yang dia delegasikan dan mempertimbangkan lagi apakah sebaiknya dia menarik kembali atau melimpahkannya kepada orang yang berbeda. John mengetahui apakah dia telah meluangkan cukup waktu. John mengevaluasi maksudnya. John mengevaluasi apakah dia meluangkan waktu yang cukup untuk keluarga. Dia juga membuat daftar berisi hal-hal yang dia lakukan bersama Margaret. Tahun itu istrinya. Dan satu malam dia mengajak istrinya makan malam di luar supaya dia mengenangnya dan menikmatinya sekali lagi. Itu adalah malam romantis yang selalu berakhir dengan sangat baik. John berusaha mempertanggungjawabkan setiap jam yang dia lewati selama setahun tersebut. Untuk apa? Itu membantu dia mengembangkan strategi untuk memasuki tahun yang akan datang. Karena dia melakukannya itu setiap tahun dan telah berlangsung selama beberapa dekade, dia semakin terfokus, semakin strategis, dan efektif setiap tahunnya. Bahkan pada saat dia mengalami kesulitan atau kurang produktif selama setahun tersebut dibandingkan dengan apa yang dia inginkan, itu tidak pernah menjadi kegagalan. Karena dia dapat belajar dari pengalaman itu dan memperbaikinya pada tahun berikutnya. Sahabat Mr. Sorchan, menjadi pribadi yang strategis tidak dapat ditukar dengan apapun. Untuk memaksimalkan pertumbuhan, kita, sahabat, harus mengembangkan strategi. Itulah bunyi hukum desain. Salam untuk bertumbuh secara kepribadian kita. Salam untuk menggali potensi diri kita. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.